Majalengka ini nggak ada Dede Aryanya. Bahkan sempet pas dicari itu gubuknya udah roboh gitu. Itu kenapa deh gubuknya kok bisa roboh gitu? Gubuknya roboh itu kena ini apa, kalau kena angin puting beliung. Kalau kena angin puting beliung jadi roboh. Terus itu alasan Dede Arya pindah ke sini atau gimana? Ini saya berada di tempat kediamannya saudaranya Dede Arya, yang dimana katanya Dede Arya sedang di sini lagi main. Oke, dan disinilah katanya tempat tinggal kayak Dede Arya sendiri, teman-teman. Oke teman-teman, kali ini saya berada di tempat kelahiran Dede Arya, yang dimana katanya Dede Arya itu anak kelahiran dari Indramayu, teman-teman. Dan Dede Arya setelah lahir dibawa ke hutan Majalengka, dan sekarang lagi main dan kebetulan lagi membersihkan rumah Dede Arya yang ada di Indramayu. Dan di sini juga terlihat sama kakeknya. Nah, nanti saya akan berbincang-bincang sama Dede Arya di situ. Katanya sebelumnya tuh di rumah tempat tinggalnya juga sempat ada beberapa kejadian-kejadian aneh. Oke, seperti apa kejadiannya nanti kita akan simak cerita dari Dede Arya sendiri. Halo Dede Arya nih. Sekarang lagi di mana Dede Arya? Lagi di Indramayu. Lagi di Indramayu ya. Katanya Dede Arya waktu kecil tinggal di sini ya. Oke, Dede Arya katanya tinggal di sini, teman-teman. Dan ini nanti kayak kakak pengen ngobrol-ngobrol sama Dede Arya seputar seperti apa sih tinggal di sini. Ya, terlihat lagi sedang main bola. Yuk Dede Arya, kita ngobrol-ngobrol sebentar. Oke, teman-teman, kali ini saya diajak sama Dede Arya untuk ngobrol. Dan ini mungkin untuk cuci tangan ya. Yuk. Oke, disinilah tempat tinggal Dede Arya. Nah, kalau itu apa itu Dede Arya? Itu. Hah? Itu hari-hari. Hari-hari. Hari-hari itu untuk apa? Bekas ini ya, bekas lahiran ya. Oke, teman-teman. Ini nggak apa-apa nih masuk. Nggak apa-apa ya. Oke, yuk. Assalamualaikum. Oke. Oke teman-teman, kali ini saya berada di rumahnya Dede Arya yang ada di Indramayu. Soalnya pas saya cari ke Majalengka ini nggak ada Dede Aryanya. Bahkan sempet pas dicari itu gubuknya udah roboh gitu. Itu kenapa deh gubuknya kok bisa roboh gitu? Gubuknya roboh itu kena ini apa, kalau kena angin puting beliung. Kalau kena angin puting beliung jadi roboh. Terus itu alasan Dede Arya pindah ke sini atau gimana? Alasan Nara pindah ke sini tuh bukan ini apa, jadi kan ayah kan lagi kerja ya, jadi sementara ayah ikut ayah gitu. Oh, jadi pindahnya itu bukan karena gubuknya roboh ya, bukan ya? Ya.
Tapi karena ayahnya tuh kerja di Indramayu, terus Arya juga ikut ke Indramayu. Itu pas udah ditinggalin kulitnya nggak lama tuh roboh. Oh, jadi pindah dulu teman-teman. Ini dari Arya kan pindah dulu ke Indramayu, terus gubuknya tuh roboh. Gini, ada oke teman-teman, gini. Kebetulan rumah Dede Arya yang sekarang itu kan dekat jalan, jadi harap maklum kalau ada suara mobil atau motor yang lalu lalang di melintas di sini di kamera gitu atau terekam kamera gitu teman-teman. Oke nih gini, yang menarik kan teman-teman Dede Arya itu kan teman-teman gaibnya ya, Iya. itu kan kebanyakan dari Majalengka nih. Iya. Mereka itu dari hutan, sekarang sudah di kota. Mereka masih ikut nggak Hayo? Kalau ikut sih nggak cuma main, kayak kadang main aja gitu. Oh jadi kalau ikut mah nggak cuma main-main aja gitu. Ya kadang main gitu. Memang kalau main apa sih Dek? Ya banyak kayak misalnya petak umpet gitu, lari-larian gitu. Suka main petak umpet, Iya. suka main lari-larian. Terus emangnya kalau di sini nggak ada temen gaib atau gimana? Di sini ada juga, jadi kalau misalnya kita ke Indramayu gitu, kalau kita misalnya ke Subang itu kan enggak itu aja temennya, jadi masih kayak kita aja gitu, kenalan ini itu. Jadi enggak itu aja, kayak misalnya kita ke Cirebon gitu, nanti ada temen juga ke Subang ada gitu, kayak gitu. Oh jadi kalau misalkan dari Arya tuh main ke Cirebon, itu juga punya kenalan teman gaib yang di Cirebon. Iya, ada yang kecil, ada yang besar punya. Oh sama gitu sama yang di kita. Sama kita, sama Kira kayak kita. kirain gini, kalau teman gaib itu cuma itu aja gitu. Enggak, jadi masih ini, jadi kalau di Cirebon kita punya temen lagi di Cirebon kayak kita aja gitu. Oh gitu. Mm, Jadi intinya di setiap daerah itu di mana-mana ada ya. iya. Itu mereka tuh jahat nggak sih? Kadang-kadang ada juga yang jahat, ada yang baik gitu. Sama juga kayak kita, ada yang jahat, ada yang baik. Iya. Oh teman-teman, jadi menurut pengakuan Dede Arya tuh mereka tuh sama kayak kita. Kadang ada yang baik, ada yang jahat gitu. Jadi sebenarnya tergantung kitanya mau berteman sama yang baik atau sama yang jahat gitu. Cuman di sini saya nggak mengajak teman-teman tuh untuk percaya atau gimana, tapi disinilah memang real seperti apa keadaannya gitu. Kalau misalkan Dede Arya itu memang dari kecil itu sudah diasuh oleh Wewe Gombel teman-teman gitu. Dan sempat kayak Dede Arya juga hilang katanya ya. Iya, hilang. Hilang dibawa atau memang ikut. Itu ikut. Jadi nggak dibawa, ikut gitu, ikut sama ini sama Wewe Gombel. Ya ikut. Kenapa ikut? Jadi kan di rumah kan misalnya ayah sama ibu kan waktu itu kan lagi bertengkar kan, lagi ribut besar-besaran kan. Nah kan Gombel itu suka sama anak yang kurang perhatian gitu. Jadinya ini pas Arya kenal sama Gombel itu ya betah aja gitu. Jadi lebih betah ikut Wewe Gombel ketimbang sama orang tua gitu. Ya. Tapi sekarang enak ikut Wewe Gombel apa enak ikut orang tua? Dua-duanya juga. Keduanya juga enak gitu. Maka teman-teman ini agak unik juga dan agak lain. Seperti kayak Dede Arya itu lebih senang tinggal sama Wewe Gombel ketimbang sama kedua orang tuanya. Oke nih teman-teman. Kayak biasanya kalau di sini suka main apa aja sih? Kalau di sini tuh biasanya suka main di belakang rumah kan ada hutan ya. Biasanya kan main ke situ, banyak teman-teman Arya di situ. Teman-teman gaib Arya kan ya banyak lah mainnya, kayak main petak juga, lari-larian gitu. Suka main petak umpet, lari-larian gitu. Ya.
Oke teman-teman, jadi memang yang dilihat sama saya memang tempat di area sekarang itu jauh lebih layak ketimbang yang ada di Majalengka teman-teman. Dan terlihat di sini juga eh, jauh daripada kata minus. Dan sebenarnya kayak Dede Arya itu termasuk anak yang dia nggak pernah nuntut, jadi anaknya memang baik teman-teman, asli real. Dan intinya siapa sih yang nggak kenal Dede Arya, salah satu sosok anak kecil yang tinggal di hutan yang pernah diasuh oleh Wewe Gombel. Bahkan banyak sekali yang namanya channel-channel YouTube yang mewawancari Dede Arya seputar keabsahan tentang diasuh oleh Wewe Gombel. Termasuk saya juga sudah berapa kali silaturahmi sama keluarga Dede Arya. Oke teman-teman, kali ini berarti yang di Subang itu pernah juga Dede Arya main ke Subang. Pernah main ke Subang, punya teman juga. Ya. Itu mereka mayoritas seperti kita nggak deh, seperti misalkan kayak tinggal ada yang di hutan juga, atau memang mereka juga tinggal di tempat-tempat gedung atau gimana gitu. Campur kalau itu. Kecampur ya, berarti ada yang di gedung juga ada, yang di pedesaan juga ada ya. Ya. Berarti mereka juga sama seperti kita bertani atau gimana. Sama ya, ada ya. Iya. Oke nih, sekarang kan kayak Dede Arya kan sudah tinggalnya kan di apa ya, di desa gitu. Mereka datang ke sini ribut nggak sih sama yang namanya apa penghuni sininya gitu, misalkan oh ini saya nih orang sini, oh ini misalnya ini ke kawasan saya, ini apa daerah saya, memang seperti itu nggak sih dia? Berarti mereka juga punya garis apa kekuasaan, atau memang bebas kalau mereka itu nggak kayak kita kan harus ada apa izin RT RW atau gimana? Kalau di sana tuh seperti apa deh? Kalau di sana tuh sama gitu, sama apa mereka juga yang di sini juga punya garis kekuasaan masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya Pak Adeanto mau mau sini gitu harus izin dulu ke apa sepupu-sepupu di sini gitu. Oh jadi harus izin juga sama penguasa-penguasa Ya, sini gitu. penguasa-penguasa gitu. Karena berarti nggak bisa sembarangan juga ya mereka juga. Berarti pantas saja kalau misalkan siapa teman-teman dari tuh Adeanto Midasi gitu. pantas kayak Pak Yanto dan Midasi terkadang suka sesekali main ke sini ya. Iya. Karena memang nggak bisa sembarangan ikut ke mana-mana ya. Iya. Karena punya apa garis kekuasaan masing-masing atau gimana deh? Iya, punya garis kekuasaan masing-masing gitu. Berarti punya garis kekuasaan masing-masing. Berarti kalau yang di sini juga teman Dede Arya kan ada ya? Ya. Berarti nggak bisa ke sana dong? Atau bisa ke sana, cuman harus izin juga atau gimana? Ya bisa ke sana, cuma harus izin juga. Oh sama, berarti yang dari sini juga bisa ke sana, berarti harus izin juga. Itu izinnya sama Pak Yanto atau sama siapa? Sama ini sama yang punya punya garis kekuasaan gitu kan. Oh jadi izinnya sama penguasa masing-masing ya? Penguasa masing-masing gitu. Jadi sama penguasa masing-masing, jadi harus memang izin. Kalau nggak izin mungkin ada aturan-aturan kerajaan yang harus dipatuhi atau gimana. Oke teman-teman, ini sangat unik sekali ya. Bahkan bukan cuma di kita manusia, di garis seperti jin juga seperti itu. Atau menurut Dede Arya itu ada garis-garis apa kekuasaan masing-masing atau apalah. Jujur saya nggak tahu. Oke teman-teman, untuk next time nanti saya silaturahmi lagi sama Dede Arya, karena ini juga lumayan udah malam juga, nggak kerasa. Tadinya sempat siang itu kan pengen bikin wawancara lama-lama sama Dede Arya, cuman dikarenakan hujan besar dan takut nggak kedengeran, jadi ya terpaksa ambil malam dan ternyata sudah kemalaman. Oke teman-teman, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.